Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Tanti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat-sehat Bunda semuanya? Apa kabar Alhamdulillah ini? sehat. Ini alhamdulillah Sehat. kayaknya udah, iya alhamdulillah dari seluruh Indonesia ya. Tadi saya baca ada dari Manado, ada Lubuk ya, ada Banjarbaru, Masya Allah jauh-jauh juga nih Bunda Dev nih, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Bunda, pagi ini kita bisa ketemu lagi pada pojok parenting ya, yang biasanya memang diadakan pada minggu keempat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya karena di Semarang ini lagi hujan, jadi mungkin nanti sinyalnya agak lunglep gitu, nggak apa-apa ya Bun ya. Insya Allah nanti kalau misalnya ada materi yang kurang jelas nanti di-share sama Bunda Devi di grup atau di akunnya Familia Kreativa. Oke, gitu ya. Oke, Bunda, kalau kita berbicara tentang anak usia dini, usia 0 sampai 6 tahun adalah masa-masa yang golden age ya. Golden age itu artinya otaknya mereka itu seperti spons. Jadi mampu menyerap apa saja stimulasi yang kita berikan kepada mereka. Jadi otaknya tuh cepat kalau misalnya kita kasih stimulasi, mereka akan cepat untuk belajar. Nah, salah satu stimulasi yang perlu kita berikan kepada anak-anak itu kan adalah berupa stimulasi literasi, ya. Jadi literasi itu di Indonesia ini memang masih termasuknya rendah. Mungkin Bun Dev bisa di-share screen Bun Dev materinya, boleh minta tolong? Kelihatan Bu? Kelihatan, sudah. Ya. Ya, jadi budaya literasi di Indonesia ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan budaya literasi di negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, terus Thailand, itu masih tergolongnya rendah. Padahal kita tahu di Indonesia sekarang sedang berkembang banyak taman bacaan, kemudian komunitas-komunitas literasi yang mungkin di sini banyak ya praktisi-praktisi literasi yang ada di grup ini. Bunda Devi salah satunya, kemudian ada Bunda Fitri. Bunda Fitri juga termasuk salah satunya ya Bunda Dev ya. Bahkan kalau kita mau ngomongin literasi nih kayaknya Bunda Dev nih salah satu profesionalnya karena sudah punya buku, kemudian sering menulis juga. Nah, sebenarnya literasi itu apa sih gitu? Pengertian literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berhitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengertian literasi itu kita tahu ya bahwa membaca dan menulis itu adalah bagian dari perkembangan literasi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita nggak pernah bisa lepas dengan kegiatan membaca dan juga menulis seperti itu. Nah, pentingnya memberikan stimulasi literasi ini apa sih? Nah, pentingnya itu yang pertama melatih kemampuan dasar untuk membaca, menulis, dan juga berhitung. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan yang berpikir kritis, karena dengan anak yang memiliki
memiliki kemampuan untuk membaca, kemudian menulis dan juga berhitung, pada nantinya dia ketika menemukan sebuah permasalahan, maka dia akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Nah, kemudian dengan adanya kemampuan literasi ini, mereka juga siap untuk memasuki, sekolah. Jadi mempersiapkan mereka untuk memasuki jenjang sekolah yang nanti biasanya pada usia 6 tahun atau usia 7 tahun ya, usia sekolahnya. Nah, pada masa-masa preschool ini tugas kita adalah memberikan stimulasi, seperti itu. Karena nantinya, kemampuan untuk membaca dan menulis itu sebenarnya, eee, dimilikinya adalah jadi merupakan tugas perkembangan anak-anak umur 6 dan umur 6, umur 7 tahun gitu, itu adalah usia sekolah dan sebelum usia 6 itu adalah tugas kita memberikan stimulasi. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan literasi berkolerasi dengan prestasi akademik. Jadi, anak-anak yang memiliki kemampuan membaca dan menulis serta berhitung yang baik itu akan mendukung prestasi akademik mereka. Karena kan, mmm, kalau mungkin, dari Bunda-Bunda di sini punya anak-anak yang sudah memasuki usia SD atau usia SMP atau dulu anaknya sudah, waktu SD umur 7 tahun itu, kemampuan membacanya seperti apa. Kemudian misalnya melihat anak-anak yang belum memiliki kemampuan membaca yang baik di usia sekolah, bisa dilihat prestasinya seperti apa. Nah, dari penelitian yang ada memang ditemukan bahwa anak-anak dengan kemampuan literasi yang baik, itu memiliki prestasi akademik yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang perkembangan literasinya belum, optimal, seperti itu. Nah, beberapa aktivitas literasi, perkembangan literasi yang akan kita bahas pada hari ini adalah membaca dan menulis ya Bunda Devi ya? Karena judulnya adalah stimulasi membaca dan menulis untuk anak usia dini. Iya, Slide betul. berikutnya Bun Dev. Ya. Oke, untuk slide berikutnya yaitu tentang definisi membaca dan menulis. Kalau membaca itu kalau kita mungkin udah langsung otomatis ya untuk orang dewasa membaca kita bisa, cuma kan kita perlu tahu sebenarnya pada saat kita membaca tuh proses apa saja sih yang terjadi gitu. Jadi membaca itu adalah serangkaian proses kognitif yang sangat kompleks karena melibatkan proses-proses yang bersifat fisik dan psikis. Maaf itu saya salah tulis ya, itu adalah bersifat fisik dan psikis. Karena saat membaca itu, orang-orang akan mengaktifkan komponen-komponen psikis seperti perhatian, kemampuan asosiasi, kemudian ada kemampuan mengingat, terus juga setelah membaca itu kita akan menelaah isinya dan menyerap semua informasi bacaan yang nantinya kalau kita orang dewasa akan menginternalisasi informasi yang telah kita dapat itu ke dalam diri kita sendiri. Nah, itu sebenarnya proses kompleksnya membaca. Nah, seperti kita tahu, di dalam Al-Quran juga membaca itu kan menjadi perintah pertama saat diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad ya, tentang Iqra di surat Al-Alaq itu. Kenapa sih kok Allah itu menyuruh kita untuk Iqra, untuk membaca? Dan memang, ya itu adalah karena dengan membaca itu adalah pondasi kita sebagai manusia untuk memperoleh pengetahuan. Apakah membaca tuh harus membaca teks aja gitu? Ternyata enggak. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk membaca, itu bukan hanya untuk membaca Al-Qur'annya saja atau membaca buku yang kita hadapi, tapi termasuk membaca situasi yang terjadi di sekitar kita. Dengan membaca kita akan memperoleh informasi, kemudian kita juga mampu untuk berkomunikasi dengan baik, dan nantinya kita juga akan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Nah, itu adalah itu adalah definisi membaca.
Lalu sebenarnya manfaat psikologis dari membaca itu apa sih gitu. Jadi manfaat psikologis dari membaca itu sebenarnya dapat meningkatkan percaya diri. Jadi anak yang mampu membaca nantinya akan lebih percaya diri dibandingkan anak yang belum bisa membaca. Kemudian akan menumbuhkan empati dengan membaca bermacam-macam buku, bukan cuma buku pengetahuan, tapi buku tentang kisah, tentang cerita-cerita moral, itu akan menumbuhkan empati mereka. Kemudian dengan membaca, itu juga akan mendekatkan hubungan antara orang tua dengan anak. Mungkin di sini, ada ya, bunda-bunda yang setiap harinya ada yang beberapa aktivitas sehari-harinya adalah membacakan buku. Kayak misalnya saya sama anak-anak itu punya quality time kalau mau tidur tuh pasti ada bedtime stories-nya gitu. Bahkan anak saya yang nomor satu, yang umur 8 tahun, sampai sekarang masih pengen selalu dibacakan buku ketika dia mau tidur, padahal dia udah bisa baca sendiri. Tapi kalau kalau saya ya, kalau menurut saya memang itu adalah waktu saya berquality time dengan mereka gitu. Pada saat membacakan dongeng sebelum tidur itu, saya juga sekaligus memasukkan nilai-nilai, terus kadang juga bercanda. Nah, itulah yang, mungkin itu waktu-waktu yang nggak akan tergantikan ketika nantinya mereka sudah mulai beranjak remaja atau beranjak dewasa, kayak gitu. Nah, kemudian manfaat membaca ini juga meningkatkan kreativitas gitu. Dengan banyak membaca, maka anak-anak akan banyak menemukan ide-ide. Nah, ide-ide untuk nanti kalau misalnya membaca tentang origami, "Yuk, kita bikin ini yuk, kita bikin itu," gitu. Kemudian juga menumbuhkan rasa ingin tahu gitu. Nah, kemudian, setelah membaca, sahabatnya membaca itu kan menulis ya, karena membaca dan menulis itu tidak dapat dipisahkan gitu. Jadi mereka tuh kayak serangkaian aja gitu. Menulis itu adalah serangkaian gagasan, ide, pendapat dalam sebuah tulisan gitu. Kalau kita misalnya kita tuh waktu zaman sekolah atau sekarang lah kalau kita belajar Bun, kalau kita cuma baca, eee tanpa menulis gitu, kira-kira berapa persen, pengetahuan yang bisa kita serap dibandingkan ketika kita membaca sekaligus kita menulis. Nah, dari penelitian yang ada, membaca dan membaca kemudian menuliskan dengan tangan, menuliskan dengan pena ya, bukan mengetik di HP atau di laptop, dengan membaca dan menuliskan dengan tangan ini ternyata memperkuat memori kita, karena adanya, koordinasi otak yang diaktifkan oleh otot-otot tangan gitu. Jadi, kalau misalnya ada pernah dengar tentang hand eye coordination, nah itu mengaktifkan area Broca yang kalau di otak tuh area-area bahasa, area bicara. Nah, kalau kita membaca dan menulis, maka otak yang area Broca ini akan terstimulasi dengan lebih baik dan lebih kuat. Jadi informasi yang kita terima itu akan lebih mudah diingat ketika kita membaca dan juga menulis. Kemudian manfaat psikologisnya apa sih kalau kita menulis? Nah, kalau menulis itu bisa jadi, sebagai media ya, mungkin atau coping stres. Karena nantinya ada anak-anak, yang memiliki apa ya, karakter dia tuh nggak suka ngomong gitu. Jadi ketika dia memiliki perasaan yang tidak nyaman dengan dirinya atau dia ada masalah, tapi dia itu nggak suka menceritakan kepada orang lain, maka akan lebih baik untuk meriliskan stresnya dia akan menuliskan jurnal atau, menulis dear diary gitu, menulis di diary apa yang dia rasakan, terus apa yang dia alami hari ini, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memecahkan masalah dengan lebih baik. Mungkin kalau bunda-bunda tahu, kalau, ada metode yang namanya mind map. Ketika kita menemui suatu permasalahan, kita lihat permasalahannya apa, kemudian efeknya apa-apa saja. Nah, itu yang kita
bisa kita tuliskan di kertas mind map-nya seperti apa, mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian menuangkan perasaan sesuai dengan keinginan, ini ada hubungannya dengan, yang tadi meredakan stres tadi sebagai coping stres. Yang berikutnya yaitu memperbaiki suasana hati karena ketika dia mengalami stres, kemudian dia menuliskan, nah itu juga dapat memperbaiki mood-nya dia, gitu. Kemudian juga meningkatkan daya ingat, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dengan membaca dan menulis, kita akan lebih mudah mengingat informasi yang kita dapat. Nah, berikutnya Bunda. Lalu kapan sih stimulasi ini harus diberikan, gitu? Eee Beberapa waktu yang lalu di grup itu sempat ada yang, bertanya gitu, "Kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk mengajarkan anak-anak itu bisa membaca atau bisa menulis?" Gitu kan. Kalau tentang stimulasi, kalau sekarang kita kan lagi ngomongin stimulasi ya. Kalau tentang stimulasi berarti itu kita lakukan sebelum kemampuan itu seharusnya ada pada mereka. Jadi, stimulasi ini berarti kan membangun ya, membangun tuh mempersiapkan ya, bahasa saya mempersiapkan dan menciptakan minat. Jadi membangun minatnya mereka untuk membaca dan juga menulis, itu bisa dimulai sejak dini, bahkan sejak mereka mungkin 0 bulan atau kalau 0 mah masih ini ya, masih banyak tidur. Mungkin kalau mereka sudah usia-usia 2 bulan, 3 bulan, kemudian penglihatannya mereka udah mulai bagus, terus kita liatin gambar-gambar, nah itu udah termasuk stimulasi. Bahkan kalau zaman sekarang kan banyak tuh buku-buku bantal yang kayak gitu yang aman dipegang sama, baby ya, sama anak-anak bayi itu. Nah, itu juga termasuk stimulasi literasi gitu. Jadi membaca dan menulis itu bisa diberikan sedini mungkin ketika memang otot-otot dan inderanya mereka itu sudah siap untuk distimulasi. Jadi kayak misalnya, mulai dikasih buku bantal usia 3 bulan, dipegang-pegang, terus dilihat gambar-gambarnya, kayak gitu kan. Terus nanti ibunya bilang, "Adek," sambil ngomong ya, bukan cuma dipegangin aja, tapi diomongin, "Adek, ini sapi bunyinya mu, yang ini kambing bunyinya empe." Nah, nanti waktu dia mulai usia mungkin 6 bulan, kita tanya lagi, "Adik, ini apa?" Gitu. Kan 6 bulan belum bisa ngomong ya, nanti dia akan menirukan, "Ini apa?" "Mu," gitu. Ingat nggak, kalau saya sih kalau anak-anak saya memang, dimulai dari itu. Jadi kalau misalnya ditunjukkan objek, dia akan, menyuarakan suara misalnya binatang, dia akan menyuarakan suara binatang. Nah, itu sudah termasuk, stimulasi membaca dan anak-anak juga membaca loh itu, membaca gambar gitu, karena dia melihat, kemudian otaknya memproses, kemudian, dia tahu, "Oh, itu sapi sebenarnya." Nanti dia mau mulai bisa ngomong misalnya pada usia 10 bulan misalnya, "Ini kayak gitu, baru bisa gitu. Nah, jadi, stimulasi literasi ini juga mendukung perkembangan bahasa gitu, karena membaca, menulis, bahasa, bicara itu adalah, serangkaian. Jadi serangkaian kemampuan yang diproses oleh area Broca pada otak kita, seperti itu. Kemudian bagaimana kita menstimulasi mereka agar mereka itu senang membaca gitu. Jadi, eee, diberikan buku-buku yang menarik seperti itu. Jadi nanti, diberikan media-media yang memang menarik minat mereka. Jadi mereka itu suka untuk membaca buku, atau suka untuk coret-coret, seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bundef, nah kalau tadi di apa, disebutkan kapan sih kita bisa mengajarkan anak-anak ini mulai membaca ya, mulai membaca. Itu adalah ketika memang mereka sudah siap. Nah,
bagaimana kita melihat kesiapan mereka untuk membaca dan menulis gitu. Dari stimulasi-stimulasi yang kita berikan pada mereka, stimulasi pada tentunya kalau anak-anak 0 sampai usia-usia, preschool gitu kan kita banyak menstimulasi sensorik motoriknya ya, dan sensorik motorik itu kan banyak, ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, taktil, kemudian ada lagi proprioseptif, mungkin bunda-bunda sudah, pernah membaca atau mendengar proprioseptif itu adalah indera yang berkaitan dengan sendi dan otot, kemudian ada vestibular, vestibular itu adalah indera yang akan mempengaruhi keseimbangannya mereka. Nah, ketika indera-indera itu sudah distimulasi dengan baik, kemudian motoriknya sudah siap, badannya mereka sudah siap, secara fisik mereka sudah siap diajarkan untuk membaca. Misalnya usia 3 tahun, mungkin usia 4 tahun, seperti itu. Mereka sudah kemudian secara fisik sudah siap, untuk belajar, jadi mereka sudah mulai bisa duduk diam, ya kan, sudah mulai bisa duduk diam dan memusatkan perhatian, nggak usah lama-lama sampai setengah jam, enggak. Jadi disesuaikan dengan usia mereka. Jadi biasanya kalau misalnya anak-anak tuh berapa sih, idealnya konsentrasinya gitu. Kalau misalnya anak-anak usia 1 tahun atau 2 tahun, misalnya 15 menit, 10 menit mereka bisa memusatkan perhatian itu sebenarnya udah bagus gitu. Jadi nggak harus belajar lama gitu, karena nantinya mereka akan bosen gitu kan. Jangan sampai ketika diajak belajar tuh mereka terus nanti jadi ngambek. Jadi nanti pengalaman emosinya terhadap membaca, menulis itu jadi nggak baik gitu. Jadi nanti, mereka jadi nggak ada minat untuk ke situ. Kemudian yang kedua adalah kesiapan secara psikis. Jadi secara psikis itu apa saja yang kita siapkan adalah kognitif dan emosinya. Seperti saya jelaskan tadi, eee, yang berkaitan dengan kognitif itu seperti pemusatan perhatian, kemudian kemampuan untuk memahami instruksi seperti itu. Misalnya, "Ayo coba baca," gitu. Jadi dia tahu, oh baca tuh ini gitu. Jadi mereka mampu dan mau mengikuti instruksi tersebut. Kemudian juga persiapan secara emosi yang terkait dengan motivasi dan minat tadi. Ketika mereka sudah, suka suka, membaca, misalnya mereka menunjukkan minatnya mereka, "Mama ini, huruf apa sih?" Gitu. Terus mereka juga suka ngambil buku, minta dibacain buku. Itu juga adalah salah satu, tanda-tanda bahwa mereka itu sudah siap untuk diajarkan untuk membaca, gitu. Berikutnya Bunda. Nah, lalu di sini saya berbicara tentang peran orang tua untuk memberikan stimulasi membaca dan menulis. Kenapa sih harus orang tua? Kenapa nggak dikasihin ke guru aja gitu? Karena apa? Karena secara fitrah orang tua itu orang tua itu akan lebih mudah untuk memahami mereka secara emosi, untuk menimbulkan motivasi. Kita tahu sih dia sukanya apa, kita tahu, selaknya dia kalau misalnya lagi main, oh bisa nih di sini diajarin, yang tahu siapa kita kan gitu. Kalau orang lain kan karena nggak lama dengan mereka di rumah, atau nggak mengerti dengan karakternya mereka, jadi mereka kadang belum paham gimana caranya, oh yang ternyata ini sukanya diajak belajar sambil jalan-jalan, yang ini sukanya bisa nih diajak belajar di meja. Nah, itu yang tahu tuh orang tua. Nah, peran orang tua untuk untuk membiasakan anak membaca dan menulis itu sangat penting. Terutama dari apa, dari kebiasaan. Jadi kalau kita nggak bisa meminta anak untuk, suka membaca, tapi kalau kitanya sendiri nggak suka baca gitu, atau kita bacanya baca HP terus, atau baca lewat laptop, padahal kita mintanya dia bacanya buku, ya dia nggak akan mau. Kalau dia lihatnya
bacanya adalah baca HP dan baca laptop, maka itu akan yang akan dia lakukan, dia nggak mau baca buku, tapi maunya bacanya baca HP. Nah, pasti itu kan yang sebenarnya itu kurang pas karena yang kita tumbuhkan adalah minat anak-anak untuk membaca buku gitu. Awalnya membaca buku dulu seperti itu. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama adalah menggunakan metode yang variatif. Kayak tadi saya bilang, oh hari ini kita belajarnya itu sambil gambar di pasir misalnya. Ini huruf A itu kayak kayak bentuk itu loh Dek, kayak bentuk segitiga gitu. Karena sebelum dia mengenal huruf itu, dia bukan seharusnya ya, ada baiknya dia sudah mengenal, bentuk-bentuk geometri seperti lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang. Itu akan lebih mudah lagi untuk mengajarkan mereka karena nanti kita akan mengasosiasikan dengan bentuk-bentuk itu. Kemudian yang kedua yaitu melakukan aktivitas bermain sambil belajar. Nah, karena ini adalah usia anak-anak ya Bunda, jadi kan anak-anak dunianya dunia main. Nah, itulah yang sambil mereka main, itu akan lebih lebih mudah memasukkan, ada belajarnya sedikit-sedikit walaupun misalnya satu hari cuma dapat satu huruf, besok diulang lagi, itu nggak apa-apa. Jadi, memang memang bertahap gitu, karena kita kan sifatnya adalah menstimulasi, karena anak-anak preschool itu belum belum usia untuk mulai mampu membaca dan menulis, seperti itu. Kemudian konsisten dalam waktu dan berkualitas dalam proses. Maksudnya di sini konsisten dalam waktu, misalnya dalam satu hari tuh kita maunya anak-anak, bisa belajar 15 menit misalnya, ada pelajarannya sambil main 15 menit tuh nggak mesti 15 menit 15 menit gitu enggak, tapi bisa misalnya 5 menit dulu, nanti 5 menit lagi gitu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa dikondisikan dalam waktu 15 menit secara apa ya, maksudnya ya pokoknya 15 menit dia fokus belajar itu lebih baik. Kemudian berkualitas dalam proses itu adalah dalam waktu, 15 menit itu kita benar-benar tuh ngajarin dan anak-anak tuh memang benar-benar fokus, lihat apa yang kita ajarkan ke mereka. Kemudian peka terhadap reaksi anak, jadi kita nggak boleh memaksakan. Kalau memang anak-anak sudah menunjukkan, rasa bosan, apa udah mulai, "Ah, nggak mau ah," kayak gitu, jangan dipaksa gitu. Jadi, "Oh ya udah, besok kita ulangi lagi ya," atau, "Ya udah deh istirahat dulu, nanti kita, main ini lagi ya." Bahasanya kalau ke anak-anak waktu sebelum mereka sekolah itu memang saya membahasakannya bukan belajar, saya membahasakannya adalah main. Nah, tapi kan mereka sukanya main ya, pasti anak-anak, usia dini itu. Tapi sambil main inilah kita masukkan, pengetahuan-pengetahuan ke mereka gitu. Kemudian setiap anak memiliki milestone yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita pahami karena misalnya kakaknya kok usia 5 tahun udah bisa baca ya, adiknya 5 tahun mau baca huruf aja, susah banget. Nah, itu juga kita nggak bisa membandingkan seperti itu. Mungkin kakaknya, bisa baca usia 5 tahun, tapi kakaknya, belum mampu, kemampuan yang lainnya, misalnya, secara kemampuan spasialnya atau kemampuan berhitungnya, itu lebih dulu adiknya yang berkembang gitu. Jadi kita jangan membandingkan, karena tiap anak itu kan milestone-nya, perkembangannya berbeda gitu. Yang penting adalah kita mengoptimalkan stimulasi yang kita berikan, seperti itu. Karena nanti ada waktunya dia akan mampu untuk, dan mau untuk, belajar untuk membaca dan menulis. Kemudian menyediakan media belajar. Kalau kita mau anak-anak belajar membaca atau menulis gitu, pastilah kita harus menyiapkan buku atau kertas atau, mungkin krayon, pensil gitu, karena kalau nggak ada medianya ya,
sulit untuk mereka belajar, membayangkan gitu kan mereka kan, nggak bisa gitu, karena kan mereka berpikirnya masih konkret ya, bukan abstrak. Jadi ada baiknya kita memfasilitasi mereka dengan media-media yang menarik, misalnya bukunya bergambar, atau, pensilnya ada Spiderman-nya, atau ada Frozen-nya, yang menarik-menarik mereka gitu. Kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif. Menciptakan lingkungan yang kondusif ini dalam arti ketika mereka memang belajar, kita tahu bahwa lingkungan itu mendukung mereka untuk belajar. Jangan sampai, eee, kita ngajak mereka belajar saat kitanya lagi riweuh, misalnya kita sambil masak sambil ngajarin, ya nggak bisa gitu, karena kitanya aja nggak fokus, gimana anak mau fokus gitu kan. Jadi kita pastikan bahwa lingkungan itu juga mendukung ketika mereka belajar. Berikutnya Bun Nah, ini bagaimana tahapan menulis ya, tahapan menulis untuk mengajarkan, menulis ini memang ada beberapa tahap. Jadi kan anak-anak nggak langsung bisa, membentuk huruf B, huruf S yang lengkung-lengkung gitu. Pasti kita mengajarkan mereka dari bentuk-bentuk coretan dulu. Jadi kasih aja dulu mereka biasanya anak-anak yang sudah mulai duduk, udah mulai bisa pegang pegang, mungkin spidol, biasanya yang pertama kita kasih itu yang bentuknya besar-besar dulu, karena kan kalau anak-anak, baby misalnya masih baby gitu, motorik halusnya kan belum bisa memegang yang ramping atau yang kecil gitu ya. Jadi kita berikan yang, apa ya, bentuknya gemuk gitu, entah spidol, entah krayon yang seperti itu, dan empuk gitu. Kalau memang mau dibelikan, apa, kayak pastel-pastel yang non toksik gitu loh, itu kan ada ya, jadi aman seperti itu. Nah, setelah kita berikan, alatnya, kemudian kita ajarin untuk membuat garis, membuat coretan, atau terserahlah mereka mungkin biasanya, kalau anak-anak gitu kan dikasih langsung uwek 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 gitu ya, benang kusut lah atau galaksi itu yang kayak obat nyamuk diputer-puter-puter gitu biasanya gitu, itu terserah mereka. Jadi mereka mau gambar apa aja, itu pokoknya asal mereka seneng aja gitu. Kemudian itu adalah tahap yang pertama. Yang kedua adalah tahap pengulangan linier. Mungkin bunda-bunda, suka lihat di buku-buku yang dijual di toko-toko gitu kalau misalnya untuk tahapan menulis itu kan ada yang ngikutin gambar horizontal ya, garis-garis horizontal. Nah itu dilatih dulu, gambar deh ikutin titik-titiknya deh, diikutin. Terus nanti mulai yang dari horizontal ke vertikal, terus yang mulai miring gini diagonal, yang gitu. Nanti akhirnya, pada saat tertentu dia akan mampu membuat, lengkungan gitu. Jadi udah mulai bisa mengikuti titik-titik yang yang berbentuk lingkaran gitu. Kemudian, menulis huruf acak, setelah mereka sudah bisa membuat garis, terus, lengkung-lengkung, nanti ada waktunya mereka bisa mengikuti bentuk-bentuk huruf, bentuk A, kemudian bentuk B, seperti itu. Lalu mereka akan menghubungkan bunyi dengan tulisan. Mungkin nanti kalau misalnya mereka sudah usia-usia 6 tahun gitu, mereka, bisa kita minta coba tulisan 2, coba deh ditulisin 2 gitu. Mereka nanti masih misalnya DUWA gitu, nggak apa-apa gitu, karena memang itu yang mereka dengar, itu yang akan mereka tuliskan, itu nggak apa-apa, itu memang tahapnya seperti itu. Nantinya kalau mereka sudah semakin ahli, semakin mampu, nanti mereka akan tahu dan semakin banyak membaca, oh ternyata dua itu tulisannya bukan DUWA, tapi DUA gitu. Jadi membaca dan menulis ini sebenarnya stimulasinya dilakukannya secara simultan sih kalau menurut saya. Jadi mereka tuh nggak bisa satu-satu, membaca dulu apa menulis dulu ya gitu. Kalau menurut menurut saya ketika mereka sudah mulai bisa memegang pensil atau krayon itu akan lebih mudah lagi untuk, mengajarkan membaca dan menulis. Berikutnya Bun Dev. Nah, yang ini adalah berikutnya tahapan membaca. Nah, membaca itu
kan kita ngajarin nggak mungkin, langsung dalam bentuk kata ya. Jadi yang pertama itu biasanya kita akan mengidentifikasikan objek gitu. Mengidentifikasikan objek misalnya kayak tadi, "Adek, ini tuh sapi," gitu. Jadi kita membacakan dulu, kita yang nunjukin dulu, ini meja, ini kursi, seperti itu. Nanti kemudian ketika dia sudah mampu untuk mengidentifikasikan objek, maka nanti dia akan menyebutkan nama-nama benda yang akrab misalnya dalam, kehidupan sehari-hari seperti baju, mama, papa, kan ada ya buku-buku yang ada gambar-gambarnya, ini apa? Papa, ini mama, gitu. Jadi itu juga adalah tahapan untuk mengajarkan mereka membaca. Kemudian nanti anak-anak juga akan menunjukkan, eee, perilaku pura-pura baca gitu. Jadi ngambil buku, walaupun bukunya kebalik aja, terus tapi pura-pura mereka lagi baca. Nah, itu sebenarnya sudah menunjukkan kesiapan mereka juga untuk membaca, minat untuk membaca mereka juga sudah ada gitu. Kemudian anak mampu melengkapi dan menyebutkan kalimat yang sering dibaca. Mungkin bunda-bunda sering ya, anak-anak pasti kan punya, buku favorit dan itu bisa kita bacain satu hari sampai 6 kali, 5 kali, dan nanti kalau misalnya dia udah hafal, nanti dia akan, kalau misalnya kita nanya, "Jadi terus nanti kucingnya gimana, Dek?" "Meow," misalnya dari ekspresinya kita ketika membacakan dan intonasinya kita ketika membacakan buku, itu akan mereka ikutin gitu. "Ah, nih ada harimaunya nih, harimaunya keluar dari gua, terus gimana?" "Au," nanti dia gitu. Nah, itu adalah tahapan-tahapan membaca. Nah, kemudian yang tahapan berikutnya adalah, anak, mengetahui judul buku dan mengasosiasikannya dengan cover buku. Kan dia punya buku tuh, punya buku beberapa. Nanti dicoba misalnya bunda minta tolong ambilin, "Adik tolong ambilin itu dong yang, buku tentang Nusa dan Rara," misalnya gitu. Nanti dia akan tahu, oh Nusa Rara tuh yang ada gambarnya, anak laki pakai baju ijo, sama Raranya pakai kudung pink gitu, nanti dia akan ambil yang itu. Nah itu berarti dia sudah berada pada tahapan mulai membaca, seperti itu. Walaupun membacanya masih membaca gambar, belum membaca, membaca huruf. Karena nantinya kalau membaca huruf, itu memang kita harus mengenalkannya pada, bentuk-bentuk hurufnya dulu, simbol-simbol hurufnya itu seperti apa. Dan biasanya kalau yang saya kalau kalau metode yang saya lakukan ke anak-anak, itu biasanya saya mengasosiasikan. Jadi misalnya huruf A, A itu kayak, kayak segitiga gitu. Terus kalau B itu, yang punya perut gendut 2 atas sama bawah gitu. Jadi anak-anak belajarnya dari asosiasi-asosiasi seperti itu. Tapi mungkin kayak Bundef atau bunda-bunda yang lainnya punya punya teknik-teknik yang lain yang sesuai sama anaknya ya, eee, itu bagus karena memang setiap anak punya gayanya masing-masing, punya kesukaannya masing-masing. Nah, itu gimana caranya kita mengajarkan, sesuai dengan gaya dan, kesukaannya mereka tuh seperti apa, itu akan lebih mudah untuk mereka serap. Seperti itu, Bun Dev. Kayaknya udah terakhir ya, Bun Dev itu? Oke. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan sebelum ditanyakan sharing dulu dong, Bunda Devi. Bunda Devi kan punya buku udah buat banyak buku tuh, dan banyak buku-buku tentang literasi ya, Bun Dev. Teknik-tekniknya gimana sih, Bun Dev, untuk menstimulasi kemampuan membaca? Kalau aku sih kan, awalnya kita pakai yang kartu sensa itu, Mhm, jadi simulasi dengan, apa namanya tuh, sensorinya, dengan sensorinya. iya, taktilnya ya? Dengan sensorinya. Jadi, kita sih kan selain pakai jadi selain pakai kartu itu, jadi si anak kan bisa meraba ya, jadi di kartu itu karena ada
timbul dan bisa dirasa. Jadi dia bisa menstimulasi. Jadi si anak tuh tahu oh ya arah huruf itu tuh kemana gitu kan. Nah terus dibantu juga dengan kan harusnya pasir ya, tapi waktu itu saya pakainya beras gitu. Misalnya bisa juga misalnya beras apa sih? Emang awalnya itu kan beras terus dikasih warna itu kan juga bisa menarik buat anak-anak ya kalau misalnya. Jadi anak-anak juga bisa mengenal di sana gitu. Jadi mungkin kemampuan anak mengenal huruf atau mengenal kata juga dibantu dengan sensorinya gitu. Kemudian juga tadi Bunda Anti kan bilang ketika pra menulis itu kan ada yang membuat kayak titik-titik gitu kan ya. Ada garis. Nah, sebetulnya saya juga bikin printable-nya itu kan, printable telusur garis. Ada garis lurus, zigzag gitu kan. Gelombang seperti itu. Jadi sebetulnya yang dibuat dan sudah di posting di web itu sebenarnya karena kebutuhan yang dilakukan di rumah untuk anak-anak. Kalau ini tuh dimulainya dari usianya Salma sama Syam sih. Kalau misalnya untuk membuat kartu terus printable itu. Jadi memang itu udah diuji cobakan dulu ke anak-anak gitu. Kalau misalnya yang misalnya buku itu baru saya itu kan sebetulnya waktu Sinai kan sebetulnya dia baru bisa bicara 4 tahun, Bun. Sinai baru bicara 4 tahun, kemudian ya di sana juga betul juga ya kata Bunda, kita biasa menyediakan buku, membacakan buku gitu ya. Mungkin ya ada proses yang ya di sana juga saya tadi kesentil juga nih sama Bunda Anti kan. Kalau kita biasa baca buku, tapi kita biasa baca buku apa baca HP gitu ya. Kan zaman sekarang gitu ya. Jadi khawatir juga saat perkembangan itu tuh saya malahan lebih suka baca HP ya dibanding baca buku. Tapi kita bukan menuntut ya, kita berharap anak itu senang dengan buku gitu. Tapi alhamdulillah untuk Sinai walaupun di usia waktu itu 4 tahun belum bisa ngomong, terus akhirnya bisa bicara dan akhirnya proses untuk bisa membacanya itu malahan melahirkan sebuah karya ya. Masya Allah ya. Jadi itu berkah ya Bun ya. Amin. Bunda Anti ini udah banyak banget pertanyaan. Oke, pertanyaannya. Coba aku lihat di chat ya. Kita dari pertama nih, dari Bunda Devita. Assalamualaikum, mau tanya supaya anak suka baca gimana? Soalnya anaknya kalau alfabet dia suka malas atau bingung. Kalau nulis suka kebalik tulisannya. Oh ya. Jadi baca tulisnya dia harus lihat di cermin baru bisa baca. Wah, Masya Allah. Terus gitu. Untuk huruf hijaiyah dia senang banget bacanya. Dia udah sampai Iqra 3, tapi untuk alfabet dia itu terus katanya. Akhirnya malas bacanya. Nah, kalau disuruh baca dia milih baca Iqra gitu. Itu bagaimana, Bu? Ini usia berapa, Bunda? Ada Bunda Devita ini Devita yang saudaranya Jasi bukan ya? Usia 5 ya? Betul ini. Bunda Devita usia berapa ya putranya? Oh 5, 9 bulan. Oh 5 tahun 9 bulan. Tapi udah bisa baca Iqra ya? Berarti udah bisa baca. Cuma bacanya baca huruf Arab, bukan huruf alfabet, ya kan? Dan proses membaca Iqra itu lebih sulit loh daripada membaca huruf alfabetnya, Bunda ya. Iya betul. Soalnya kalau Iqra itu kan ada harokat a, i, an, in, un itu kan susah loh. Lebih. Jadi dia bisa kemampuannya yang kompleks dulu, baru nanti yang simple, nggak apa-apa. Berarti memang dia suka tantangan gitu aja. Anggap aja gitu ya. Tapi tetap harus distimulasi dan ini masih usianya kan 5 tahun ya. Sama kayak anak-anak saya pun
sampai usia 4 tahun kalau nggak salah Fatih-Fatih itu belum mau kalau ajak buat, apa, lihat-lihat, bukan lihat sih, maksudnya belajar alfabet A, B, kayak mereka tuh nggak hafal-hafal juga, tapi mereka memang bisanya ngaji Iqra dulu, kayaknya Bu Nif juga ya, Bu Nif ya? Iya. Heeh, jadi lebih lebih, apa ya, lebih cepat Iqra'nya daripada alfabetnya. Tapi, Iya, iya. sambil sambil dia belajar Iqra gitu kan, ada ini loh, kalau ini misalnya ba itu hurufnya tuh B sama A. Nah, kalau itu kan sekalian ya, Iya, iya, jadi betul. ini B sama A bacanya ba, gitu. Kalau yang ini T sama A. T sama A jadinya ta, ini huruf T, ini huruf A. Nah, kadang-kadang jadi nggak mesti dalam apa, satu halaman Iqra terus ditulis Latinnya semua, enggak, gitu. Karena kita lagi nyari minatnya dia, gitu kan. Nah, kemudian juga, kebiasaan-kebiasaan untuk mengajak dia baca buku yang dia punya, terus sambil nunjuk, "Adik-adik, lihat nih, ini tuh, sapi, S-A-P-I," habis itu baca lagi gitu, tapi kan dia nge-record, dia ngerekam, "Oh itu S, ini I yang ada titiknya, oh itu P yang kayak sekop," misalnya gitu. Tapi dia nge-record gitu, tapi memang minatnya ke alfabet belum ada, tapi tetap harus kita stimulasi gitu ya. Gimana Bunda Devita? Atau sama sekali nggak mau lihat alfabet? Mulutnya kena rambut. Enggak ya, enggak ada. Mungkin Nggak ada. kita lanjut ke Gimana? kita lanjut aja. Oh, Oke, mau, katanya mau kalau melihat. Oke. alfabet mau. Ya, kalau misalnya dia masih mau tapi nggak sebanyak dia, belajar Iqra itu nggak apa-apa, jadi pelan-pelan aja. Misalnya satu hari kasih apel misalnya, "Apel, Dek," dimulai dari huruf A, gitu. Terus, mungkin kalau misalnya dulu sih saya suka anak-anak suka lihat Baby TV sih, di Baby TV suka ada atau di YouTube deh, di YouTube diajak diajak nonton YouTube misalnya ada Waktu Gadget. Ini mana ya? Bunda Anti nggak kedengeran? Oke, ke-unmute aku. Ke-mute salah. Jadi Oke, kalau enggak diajak nonton YouTube yang terkait sama huruf-huruf gitu, biasanya itu akan lebih masuk sih kalau anak-anak sekarang, oke. gitu. Bunda, kita dua lagi yang di chat, tapi kita coba yang ini dulu ya, yang raise hand. Mangga Bunda Novi, setelah itu baru yang silakan Bun. Ya, terima kasih Bunda Devi. Iya, Bunda Novi silahkan. Ya. Saya mau nanya, ini dulu pernah gitu ya, waktu saya survei TK gitu buat anak, salah satunya ada yang bilang kami nggak mengajarkan dulu huruf Arab ya gitu di sini Oh, karena ya. khawatirnya nanti anak-anak jadi terbalik gitu bacanya. Nah, saya tuh oh gitu ya gitu. Apakah itu memang benar harus berurutan gitu ya, maksudnya alfabet biasa dulu, kemudian baru nanti kalau itu sudah menguasai baru nanti huruf Arab biasa gitu. Baru huruf Arab gitu setelah alfabetnya ajak gitu, atau bisa simultan dua-duanya gitu. Kalau saya ngelihat pertama lulus apa bisa belajar tuh dari TK, bisa belajar baca di TK-nya gitu ya, dan di TK-nya kayaknya sih belajar dua-duanya sekaligus gitu. Tapi sekarang kan anak yang ketiga karena di rumah ya, maksudnya saya juga berpikir ini gimana ngajarinnya, tapi saya jadi keingetan itu, ini bener nggak ya harus berurutan gitu atau gimana? Iya, oke. Makasih Bunda Novi. Jadi kalau misalnya syaratnya apakah harus alfabet dulu atau Iqra dulu, sebenarnya itu nggak ada aturannya, patokannya enaknya alfabet dulu atau Iqra dulu gitu. Jadi boleh diajarkan secara simultan karena yang sudah saya, hadapi anak-anak saya gitu, dua-duanya itu belajarnya Iqra dulu.
Jadi dia karena minatnya dia ke Iqra dulu ya saya ikutin aja, dia suka ke Iqra dulu, makanya yang 5 tahun sekarang udah jilid 2, yang 8 tahun udah mulai baca Al-Qur'an gitu. Dan yang anak saya yang pertama itu dia bisa baca usia 5 tahun setengah, udah bisa baca. Kemudian yang ini, yang kedua, itu ini 5 tahun udah mulai bisa baca gitu. Karena memang, saya ngajarinnya simultan Bunda Novi. Jadi selain dia belajar Iqra, tapi tetap saya stimulasi sama huruf-huruf alfabet, gitu. Ketika dia udah mulai, "Mama itu ada S-O, S-O, S-O." Bacanya apa, Mah? So. Nah, ketika dia udah mulai mengeja hurufnya, nah itu saya gunakan momentum untuk mulai mengajarkannya baca, gitu. Jadi kalau SO tuh so, Dek, kalau KA tuh Kak, jadi soka gitu. Sekarang dia udah mulai bisa yang, 4 huruf itu, gitu Bunda Novi. Gimana? Semoga terjawab ya, Bun. Oke, terima kasih. Sedikit, jadi dulu seingat saya yang di TK itu mereka mengkhawatirkan anaknya bingung urutan, maksudnya baca dari kanan atau baca dari kiri. Oh. Nah, Oh itu anak gitu. saya tuh sempat nanya, jadi kemarin ini memang sempat simultan, kemudian dia sempat nanya pas baca apa gitu ya, baca yang yang apa bakso misalnya, terus dia nanya ini osap ya gitu. Nah, itu saya mulai, lah ini bener nggak ya gitu, yang itu gitu. Saya jadi keingetan yang TK itu gitu karena kejadian Oh itu. gitu. Kalau itu, tapi anak, Bunda sudah bisa membedakan antara kanan dan kiri belum? Mana kanan, mana kiri? Kemampuan spasialnya gimana? Sudah? Sudah bisa di Sudah usia bisa? berapa ya? Cuman kadang-kadang sekarang ini, jadi waktu itu sih udah ajak gitu ya. Nah Mhm, sekarang ini nggak tahu nih, dia nggak tahu main-main, nggak tahu nggak, mungkin nanti saya cek lagi gitu ya. Kadang-kadang apa sekarang ini kayak yang kadang salah gitu. Nah tapi sih mhm, belum bisa memastikan itu dia, mhm, mhm, kadang-kadang dia suka mainin juga gitu. mhm, mhm, mhm. Iya, Main jadi gitu. iya, jadi memang salah satu, tahapan untuk mengajarkan anak membaca huruf Latin itu memang dia tahu aturannya membacanya dari kiri ke kanan. Tapi kalau huruf Arab kan dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi patokan itu yang, kita kita ajarkan ke dia gitu. Kalau memang dia udah bisa baca, insya Allah dia sudah bisa memahami, oh kalau yang Latin tuh dari kiri ke kanan, kalau yang Arab tuh bacanya dari kanan ke kiri gitu. Karena Iya. memang persiapan untuk anak, bisa membaca itu adalah ketika dia sudah mampu, eee, kemampuan spasialnya memang sudah baik. Jadi memang dari, stimulasi yang kita berikan pada indera proprioseptif yang tadi saya jelaskan, jadi kemampuan dia untuk dia tahu gitu, posisinya dia walaupun dalam ruangan gelap tuh dia tahu dia duduk di mana tangannya, di mana matanya, di mana itu adalah salah satu kemampuan, indera proprioseptif. Ketika itu sudah berkembang dengan baik, dia mampu duduk, kalau dia udah tahu, bodinya tuh enaknya tuh duduknya gimana sih yang nyaman, dan dia bisa mempertahankan duduk, tegak dan dalam posisi yang baik, nah itu baru dia, siap untuk belajar, siap untuk diajarkan membaca, seperti itu. Kalau inderanya itu sudah berkembang dengan baik, gitu. Oh iya, oke, berarti Mhm, nggak ada masalah gitu, hanya kaidah itu aja yang harus iya diajarkan bahwa iya, Latin dari kiri, Arab mhm, dari kanan gitu ya. iya betul, iya, Ya, gitu. terima kasih Bu Nanti. Iya, Bunda Dev. sama-sama Mbak Novi. Oke, makasih ya Bunda Novi. Lanjut ya Bun. Oke, Kita kan sebetulnya sampai 11 ya, tapi mhm, karena pertanyaannya masih banyak, kita banyak. coba tambah waktu ya Mhm, Bunda ya. boleh. Tambah waktu lagi. Ya, mungkin dijawab ini ya satu-satu lagi nih Bun. Mhm, Bunda izin bertanya dari Bunda Dinar, boleh. saya tidak mengajarkan mengeja, jadi langsung saja membaca dalam satu kata. Mhm, Apakah boleh? Terus mhm, dua pertanyaan, mhm, satu lagi ya, mhm, supaya dua-dua ya. mhm, Karena dari Bunda Lezna Fauzana,
karena keterbatasan buku yang kami miliki, kami juga memasukkan e-book dalam proses literasi kami. Apakah nantinya juga ada efek yang tidak baik? Tuh, bagaimana ya? Soalnya sama ya, saya juga kalau e-book ada juga yang kita bacakan dari itu ya web gitu kan, ada juga. Oke. Banyak juga orang tua yang sama seperti Bunda Lezna. Silakan Bunda. Oke, dari Bunda, siapa Bunda yang tadi mengajarkannya langsung kata tanpa mengeja? Bunda Dinar. Bunda Dinar. Oke, untuk Bunda Dinar, kalau dengan mengajarkannya dia langsung ke kata, tapi dia tahu itu hurufnya apa, itu sebenarnya nggak masalah. Karena itu kan kayak yang tadi saya paparkan di slide, bahwa metode mengajarkan ke anak itu kan beda-beda. Dan cuma kita yang ngerti gitu. Dia mudah menerimanya itu metode yang seperti apa gitu. Dia sukanya seperti apa itu nggak masalah. Asalkan memang dari kata misalnya sapu itu dia tahu itu SAPU. Itu berarti kan dia udah bisa menyebutkan simbol hurufnya gitu. Sebenarnya itu nggak masalah menurut saya ya. Gitu. Kemudian kalau terkadang menggunakan e-book itu juga sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi ada baiknya juga ada media-media berupa hard copy book gitu. Jadi kadang memang kita kan menstimulasi kan, ya kalau zaman sekarang kan, ada yang dari gadget, ada yang apa aja bisa kita gunakan kan kalau zaman sekarang gitu. Jadi nggak masalah, tapi, asalkan, karena nantinya ketika dia memasuki jenjang sekolah, itu kan nanti kan pakai buku, ada yang sekolah pakai buku. Nah, kalau misalnya dia nggak terbiasa dengan buku, takutnya malah dia nggak mau baca, gitu. Jadi tetap harus disediakan, nggak apa-apa medianya terbatas nggak apa-apa, gitu, tapi dibiasakan. Oke. Iya. Ya. Berikutnya, Sudah ada ya. lagi? Berikutnya dari Bunda Lia. Assalamualaikum. Saya mau tanya, di usia 4 tahun 6 bulan, ada terjawab mungkin ya? Terus baik yang mana dulu, jika anaknya suka salah satu, kapan kita mulai mengajarkan huruf lainnya? Gitu. Kemudian dari Bunda Dina juga, apa ya, boleh pakai kuas atau cat air buat anak-anak mungkin ya? Boleh, apa aja medianya bebas. Pakai pasir aja boleh sama beras ya, Bunda? Ya, tapi berasnya beras yang udah bau gitu ya. Maksudnya tuh yang udah yang tidak terpakai maksudnya. Jadi jangan buang beras gitu. Kalau Bunda tuh nggak boleh buang beras soalnya ya, Bunda ya. Kemudian Bunda Neni, anak saya 8 tahun, belum bisa memegang pensil secara benar ketika menulis. Menulis lama dan besar-besar, terus acak-acakan. Stimulasi apa yang baik yang harus diberikan? 8 tahun ya? Ya, 8 tahun. Ya, itu berarti untuk memberikan stimulasi motorik halus ya, Bunda Reni kan ini? Bisa misalnya dia dibiasakan main pledoh aja dulu. Sebenarnya ini stimulasi yang diberikan early years ya, 0 sampai 5 tahun gitu sebelum memasuki usia sekolah. Jadi kalau memang tapi nggak ada kata terlambat ya Bunda Reni ya. Jadi dikasih pledoh gitu. Jadi biar otot-otot jari-jarinya itu lemas gitu. Kemudian menggunting, terus habis itu menjepit apa ya? Pom-pom ya, Bun Dev ya? Pom-pom pakai jepitan jemuran gitu. Jadi kita memang berarti kita harus melatih motorik halusnya gitu. Salah satunya menyendok juga ya, menyendok sesuatu dari menyendok, iya benar. Mengambil apa sih, kelereng lah atau yang pokoknya yang kecil-kecil lah, ngambil manik-manik yang kecil-kecil gitu. Jadi, biar otot-otot jarinya itu, jadi lemes gitu. Jadinya nanti baru kita ajarin mulai untuk nulis, bentuk-bentuk gitu. Karena kalau anak saya kelas 2 udah mulai menulis halus, tegak bersambung, kan nanti jadi agak susah ya kalau, stimulasi motorik halusnya belum optimal gitu. Yang menulisnya print aja Bunda, printable-nya FK. Punyanya FK tuh banyak.
download gratis, jadi bisa tuh sambil latihan-latihan nulis gitu. Iya, betul. Ada lagi Bu Nef? Lanjut ya. Hmm. Dari Sukabumi mau tanya kalau simulasi menulis lebih baik huruf kecil dulu atau huruf besar? Nih saya juga sempat ini Bun, kalau anak saya itu huruf besar dulu yang sama. Sama. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau misalnya huruf besar dulu kan dia hurufnya sama ya semua, maksudnya hurufnya itu beda-beda gitu, Iya. jadi nggak akan tertukar gitu. Tapi kalau huruf kecil kan ada yang misalnya huruf B sama D itu kan suka tertukar. Tapi ada juga pendapat karena kan di buku bacaan itu hurufnya kecil-kecil, jadi diajarkannya itu harus huruf kecil dulu. Nah ini kalau menurut Bunda Anti gimana Bun? Kalau menurut saya yang saya pahami itu mengajarkan anak itu dari huruf yang besar dulu, huruf apa sih kapital ya? Huruf kapital dulu. Setelah dia memahami huruf kapital, baru kita ajarin adiknya kapital yang kecil-kecil itu, gitu. Karena kan anak-anak lebih tertarik sama benda-benda yang besar-besar dulu, ya. Dan lebih mudah untuk dipahami dulu sih kalau yang benda yang besar-besar. Tapi nanti ketika dia belajar membaca, itu sama diajarin yang huruf kecil. Biasanya soalnya di buku-buku tuh ada huruf-huruf kecilnya, itu akan membiasakan dia gitu. Nantinya dia bisa insya Allah. Ya, asal terus-terusan aja ya kita menstimulasinya konsisten. Ya konsisten. Kan ada juga ya peran orang tua, kita harus konsisten untuk mengajarkan anaknya. Ada lagi ya Bun? Ada lagi? Izin tanya, saya Rohayu dari Malang. Kalau mulai kecil sudah diajak belajar baca, kebanyakan orang bilang pas besarnya malas baca atau bosan. Untuk mengantisipasi rasa bosan pada anak nanti bagaimana ya Bun gitu. Tapi diajarin bacanya umur berapa? Diajarinnya umur berapa? Metodenya seperti apa? Gitu. Itu tergantung situnya. Memang kalau misalnya kita ajarin anak 3 tahun, kita ajarin baca, BA, BA, CA, itu dia capek. Tapi kalau mulai 3 tahun kita cuma bentuknya stimulasi sambil main, sambil apa, insya Allah enggak. Karena nanti pada usia 6-7 memang otaknya udah otak siap untuk membaca. Gitu. Ya, jadi emang harus sambil bermain ya. Ya di sini dituntut orang tua kreativitas orang tua, biar anaknya suka gitu. Ya benar. Dan insya Allah kalau misalnya kita diniatkan nggak akan bosan ya Bun ya. Soalnya anak saya biasakan dari kecil itu membaca walaupun masih membaca visual, tetap aja suka kok insya Allah. Iya jadi, benar. Kalau dikasih mungkin bakalan males sih textbook. Iya benar, masih sukanya komik-komik gitu kan. Iya mungkin ya. Oke, lagi ya Bun. Gimana cara menumbuhkan ini dari Bunda Melisa? Bagaimana cara menumbuhkan rasa ingin menulis si anak? Anak suka dibacain cerita, suka juga bercerita, kenal juga huruf-huruf, bahkan sering pura-pura baca dari buku-bukunya sampai ke Quran. Namun belum pernah mau menulis huruf dan angka. Gimana ya Bun? Ini Bunda Melisa. Bunda Melisa. 4 tahun, Bun. Oh, masih 4 tahun. Nggak apa-apa, Bunda. Yang penting dia udah suka dulu kan. Iya. Sama bacanya, sambil Bunda stimulasi untuk motorik halusnya dulu. Laki-laki ya? Apa perempuan? Perempuan. Oh iya. Kalau biasanya perempuan sih motorik halusnya tuh lebih bagus, tapi sambil dia misalnya belum mau nulis huruf, sebenarnya nggak apa-apa. Sama gambar dulu aja. Gambar orang, gambar rumah. Kalau menggambar sih kita sekali. Cuman kalau untuk menulis alfabet itu nggak mau, beneran nggak mau. Belum ya? Belum mau sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Yang penting kan menulis itu kan pada nantinya menulis nama dulu bisa? Sudah mau nulis nama? Dia tahu huruf-hurufnya, bisa baca hurufnya, tapi ya ayo Kak kita tulis, nggak mau gitu. Oh belum mau ya udah. Belum ada apa-apa. Yang penting diajarin bentuk-bentuknya aja dulu gitu. Garis tegak, garis tidur, lengkung gitu-gitu. Oke. Bisa terjawab ya Bunda Melisa. Mei. Makasih Bunda, makasih Bunda Anti. Ya, sama-sama Bunda.
Ya Bunda Anti, ini Ya. dari Bunda Eti. Anti mau tanya apakah ada solusi anak usia 8 tahun yang cepat lelah menulis ya? Apalagi kalau nulis huruf tegak bersambung. Nah, ini kayaknya temannya Fatih nih. 8 tahun diajarin Iya, tulis tegak bersambung. temannya Fatih. Hai Mbak Eti. Halo Iya, Teh Ati. ini apa namanya, sama lah orang sebenarnya tulisan Latinnya aja bentuknya juga waktu itu masih besar-besar gitu. Jadi, tapi dia kan suka gambar ya, Ael kan suka gambar ya Mbak Eti ya. Jadi dari situ sih sebenarnya kalau menggambar itu seneng. Jadi ini kayaknya masalah minat sih Mbak Eti. Jadi kan kalau anak laki tuh kalau sama yang motorik halus tuh memang agak-agak gimana gitu ya, agak-agak males itu kalau sama yang motorik halus kan. Jadi ya pelan-pelan aja sih kalau Fatih sih aku biasain misalnya dalam waktu misalnya 15 menit, Mas tolong tulisin 5 kalimat yang rapih ya, kecil gitu. Jadi itu dari pembiasaan di rumah juga sih Mbak Eti, gitu. Karena memang nggak mungkin dalam 1 hari tuh langsung ngerjain tugasnya itu sampai selesai, jadi memang aku suruh cicil aja sedikit-sedikit. Wajar kok kalau Emang anak-anak wajar ya berarti ya. sama, Fatih juga gitu. Jadi Oke deh. tugasnya dicicil, tugasnya nggak langsung diselesaiin. Oke deh. Kalau ada simulasinya tetap sama ya, yang capit-capit tadi ya, yang atau simulasi ini. meres-meres tadi sama tetap ya, di usia 8 tahun sama ya. Disuruh nyuci aja, El. Kan meres-meres itu loh, ya kan? Iya Meres benar. baju, meres apa gitu. Lumayan lah, ada yang bantuin di rumah. Ya, Gitu. makasih Teh Anti. Oke, Ya. sama-sama Mbak Eti. Oke, lanjut ya Bunda Anti. Ya. Bunda Ayu, ada yang bisa di-print untuk melatih motorik halus? Ada di Banyak ya di webnya Kreativa. Webnya Kreativa ada. Mungkin nanti saya up lagi aja ya, up untuk gitu buat ya. latihan menulis ya. Sama buku itu loh Bunda, Terka Aksaranya oke loh Bunda itu. Novi. Oh iya. Buku Terka Aksara juga ada itu. Itu sebenarnya buat Sinai loh, Bun. Buat apa? Bikin itu karena agak susah ya, karena buat Mas Sinai, buat yang besar waktu itu bikin. Oh, buat Sinai. Karena kan cara, jadi otomatis kesananya juga telat ya, dari segi baca juga telat. Tapi dia senang membaca visual gitu. Jadi makanya kita khawatir saat itu. Karena itu juga warna-warni, menarik sih itu bukunya. Iya ya. Oke. Bunda Novi nih, ada lagi. Nanya lagi Bunda Novi nih. Rajin. Maaf Novinya banyak kali. Kalau anak saya usia 12 tahun, ternyata salah cara memegang pensilnya. Baiknya gimana ya memperbaikinya? Dia enggan mengubah posisinya karena jadi jelek lagi tulisannya, katanya kalau berubah gitu. Gimana, Bun? Oh, tapi bentuk tulisannya gimana? Bentuk tulisannya rapi atau seperti apa? Bunda Novi? Oke. Punten ya Bun, nanya lagi. Bunda Novi. Tulisannya rapi, bagus. Cuman ternyata jadi saya baru sadar ketika dia mengeluh di jari tengahnya itu menebal, ada bagian yang menebal gitu. Terus wah, saya jadi curiga gitu, gimana nulisnya gitu. Nah, rupanya dia bertumpu ke jari tengah. Jadi kalau kita begini, ini bukan nih begini, dia tuh begini ya? Jadi dia megang, bukan jari tengah, jari manis yang menebal ya. Jadi dia megangnya ini jari tengah, jari telunjuk. Dia megangnya jari tengah. Jari tengah bertumpu ke jari manis. Jari tengah ke jari manis. Pakai jempol nggak? Nah ini apa gini?
Nggak lihat. Bunda boleh deh, Bunda Devi coba poin sampai Bunda Novi. ada ya karena tertekan pakai jempol juga. Belum kelihatan. Ya, Bunda Novi. Bunda Novi kameranya udah on. Jadi Gini? gimana? Gini. Oh, dinyalakan sih kameranya sebetulnya. Ya, udah kelihatan Bunda Novi. Ya. Mungkin karena pakai background jadi saya nggak jelas. Bunda Novi coba maju dikit. Ya. Iya. Oh, jadi Betul, kalau betul. misalnya, tapi dia kalau nulis jadi lebih mudah capek nggak? Kalau jarinya kayak gitu? Halo? Putus ya Bunda? Iya, tuh. Kalau capek. gini aja deh, cepet capek ya? Iya. Capek. Kalau dan ada bagian yang menebal itu. Nah, ketika pandemi ini kan kurang kayaknya ya nulisnya dibandingkan di sekolah itu berkurang. Gimana? Iya. Ya. Kalau memang kalau nulis cepet capek dan itu tapi tulisan bagus sih gitu. Bagus. Kalau memang memungkinkan untuk diubah dan dibenerin posisinya, itu akan lebih bagus menurut saya karena nanti dia akan lebih mudah lebih tahan lama buat nulisnya. Yeah. Jadi dimulai dilatih aja mumpung lagi pandemi maksud saya sebelum dia ke sekolah. Jadi ini perempuan apa laki-laki? Perempuan. Nah, ya. Perempuan dan dia senang bikin lettering ya. Emang senang bikin lettering art. Oh iya. Iya, nggak apa-apa Bunda. Kalau mumpung dia di rumah diajarin aja posisi yang betul kalau menulis seperti apa, biar jarinya itu nggak mudah lelah gitu. Karena kan memang kalau kita jarang nulis kan juga nantinya kaku-kaku kan. Jadi mumpung lagi di rumah dibiasakan setiap hari untuk menulis aja gitu. Itu Bunda Novi? Oh iya, itu. Iya, terima kasih Bunda Novi. Oke. Bunda, ada dua lagi nih. Bunda Kikan ya. Assalamualaikum Bunda. Sama-sama Bunda. Iya. Anak saya sudah hafal ABC pakai bahasa Inggris. Oh iya. Terus dan mainannya mendengar di mainannya, tapi pas dicobain ke mengenal huruf nggak mau pun, pernah diliatin di YouTube huruf-huruf tapi nggak mau, pengennya yang nyanyi-nyanyi lain kalau ke YouTube. Oh gitu. Jadi mungkin kalau alfabetnya bahasa Inggris mungkin ya. Karena diajarinnya A, B, C, gitu ya? Ya. Kalau misalnya dia diajarinnya bahasa Inggris dan nanti dia ke kelas sekolahnya bahasa Inggris sih itu sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi nanti akan timbul masalah ketika memang sekolahnya adalah berbasis bahasa Indonesia. Nanti dia akan kesulitan. Jadi ada baiknya selain diajarkan alfabet Inggris, dia juga diajarkan alfabet Indonesia. Gitu Bunda Kikan. Karena memang pernah ada kasus jadi dia biasa diajarkan dengan A, B, C, D, E, F, G gitu. Ketika dia berada di sekolah yang berbasis bahasa Indonesia, di sekolahnya dia kesulitan gitu loh. Ini kan E kata mama aku gitu. Kenapa jadi A gitu kan? Kadang kan anak-anak kalau baru usia-usia segitu tapi kalau di rumah nggak gitu. Ini tuh B. Ini tuh B bukan B gitu. Jadi ada baiknya diajarkan pakai bahasa Indonesia juga ya Bunda Kikan ya. Ya, jadi itu sebenarnya cuma kebetulan aja karena di mainannya ada bahasa Inggrisnya. Ya. Tapi ajarinnya juga bahasa Indonesia. Tapi masalahnya tuh yang dia nggak mau
mengenal hurufnya dulu gitu pun itu nggak apa-apa. Nggak Jadi mau mengenal huruf. ini kalau pas ABC jadi cuma nyanyinya ABC juga diajarin. Tapi mau gitu dia. Tapi pas lihat hurufnya, jadi dia apal di luar kepala gitu. ABC juga, ABC bahasa Indonesia. Tapi pas diajarin lihat hurufnya, dia kayak keminat gitu, Bu. Oh, belum. Usia berapa ya ini anaknya Bunda Kikan? 5 bulan. 3 tahun 5 tahun. Oh, 3 tahun. 5 bulan. Apa-apa. Sambil jalan aja. Diikutin aja dulu dia sukanya gimana. Gitu. Ya. Aduh, capek. Aduh, ini gitu Pak. Ya. Ya, kalau dia udah mulai aduh capek gitu, 5 menit aja ya, 5 menit. Nanti habis itu udah gitu. Jadi bikin kesepakatan dulu 5 menit aja. Nanti habis ini kita lihat lagu yang lain ya, gitu. Itu Bunda. Makasih Bunda. Iya, Satu sama-sama. lagi ya, habis itu Oke. Setelah satu pertanyaan ini kita berfoto dulu ya. Baru kita tutup. Assalamualaikum Bunda, saya ingin bertanya, saya punya anak 2, yang pertama perempuan usia 5 tahun sudah bisa membaca dan berhitung pertambahan. Untuk anak kedua lelaki usia 3 tahun, saya ajarkan hal yang sama, tetapi hasilnya sangat beda. Anak kedua saya kurang tertarik membaca dan suka mewarnai. Apakah ada solusi untuk itu? Terima kasih. Yang pertama, kan Bun, kan setiap yang tadi udah dipaparkan di di slide kan, setiap anak milestone-nya beda-beda. Karena setiap anak punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda, minatnya juga berbeda. Apalagi diperkuat dengan gendernya pun berbeda, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Memang kalau anak perempuan itu akan lebih mudah. Jadi untuk kemampuan literasinya itu dia akan lebih mudah untuk menyerap dan mampu gitu. Karena anak-anak kan kalau perempuan lebih bisa diajak duduk, lebih bisa konsentrasi dibandingkan dengan anak laki-laki. Yang ketiga adalah perbedaan usia, 5 tahun dan 3 tahun. Jadi selain kalau anak 3 tahun itu biasanya lagi aktif-aktifnya Bunda. Jadi kalau sambil dia loncat-loncat atau sambil mainan apalah bisa distimulasi itu bagus. Tapi kalau memang dia belum menunjukkan minatnya dia ke membaca, dibacain buku aja dulu gitu. Jadi jangan disamakan, kok yang ini kakaknya bisa umur 5 tahun, kok yang adiknya belum bisa, nanti jangan ya Bunda ya, karena nanti untuk anak perempuan sama laki-laki itu nanti kematangan kemampuan secara emosi, secara kemampuan kognitifnya nanti juga akan berbeda gitu. Tapi itu nggak apa-apa, karena setiap anak punya kelebihannya masing-masing. Biasanya anak laki-laki kan lebih bagus di motorik kasarnya, gitu. Oke Bunda? Iya. Ini ternyata tadi saya ada lewat kebaca ya, terlewat. Ini satu lagi ya sebelum kita foto-foto, apakah harus tujuannya menulis tegak bersambung itu usia berapa mulai diajarkan? Karena ini putranya Bunda Novi ini usianya 9 tahun, ternyata di sekolahnya tidak pernah diajarkan menulis tegak bersambung dan tulisannya huruf cetaknya juga masih kurang rapi gitu. Jadi Bunda Novi ini bingung dari mana 9 tahun. Sebenarnya huruf tegak bersambung itu juga melatih tekanan jari ya, motoriknya. Jadi kan kalau ke atas dia tipis, kalau ke bawah dia tebal. Kalau saya dulu waktu ngajarin Fatih nulis itu pakai buku halus malahan. Karena untuk membedakan antara huruf besar itu ukurannya segini, kalau huruf kecil itu segini, gitu. Jadi kalau memang Bunda Novi Bunda Novi ya, karena ini kan lagi pandemi ya, jadi yang ngajarin otomatis orang tuanya. Kalau sudah siap dan dia siap untuk belajar tegak bersambung, apalagi kalau perempuan sih biasanya lebih gampang, diajarin aja mulai dari sekarang gitu, nggak apa-apa. Jadi untuk mempersiapkan dia nantinya kalau misalnya di sekolah udah mulai disuruh belajar huruf tegak bersambung gitu. Karena anak saya kelas 2 itu udah mulai belajar tegak bersambung.
Gitu. Mungkin itu aja ya. Mm-mm. Ayo, Bunda kita siap-siap foto. Sama. Mudah-mudahan ini ya menjawab ya Bunda Novi. Tetap semangat aja semuanya ya. Setiap anak unik, saya juga ini beda-beda cara treatmentnya. Iya benar. Kedua, ketiga itu sangat berbeda, walaupun yang perjuangan itu di nomor 1 ya kalau saya. Ayo, kalau misalnya ada bunda-bunda yang bisa on videonya, kita foto bareng yuk. Bentar. Nah, duduk sini. Nah, oke, siap-siap ya. Ini ada 3 slide. Pokoknya senyum aja. Atau yang mana yang ini dapat? 3. Oke, slide pertama. Sebentar saya simpan dulu. Oke, yang kedua. Siap-siap. 1. Oh, ini malahan banyak yang nggak dibuka, nggak apa-apa deh. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sip. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya, Bunda-bunda. Bunda Devi juga terima kasih. Terima kasih ya semuanya yang sudah berpartisipasi. Tadi udah mulai berkurang nih. Tadi ada 70 yang gabung. Seperti biasa di bulan Maret nanti akan ada lagi akan ada lagi Zoom tematik ya, boleh ajakin banyak untuk bisa gabung. Kemudian di minggu terakhir itu kita biasanya sharing parenting. Nah, nanti bulan Maret akan kita share awal-awal bulan gitu. Terima kasih untuk semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Devi. Terima kasih Bunda semuanya. Nah, sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Anti dan Bunda. Iya, sama-sama Bunda.